Mahasiswi cantik asal Peru bernama Fatimah, yang awalnya ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama yang menindas kaum perempuan, namun, setelah melalui penelitian yang panjang, pada akhirnya justru menjadi mualaf. Fatimah menganggap Islam adalah agama penindas kaum perempuan. Disebabkan oleh pengaruh media Barat, yang banyak memberitakan isu negatif tentang Islam. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati tentang kebenaran itu, setelah mendapat penjelasan dari dosen di kampusnya. Fatimah menceritakan kisahnya. Assalamualaikum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatimah. Saya seorang muslimah Latina. Saya mualafah atau kembali pada Islam. Saya berasal dari Peru. Tapi saya telah tinggal di Amerika Serikat. Nah, di video ini saya ingin menceritakan bagaimana saya belajar tentang Islam. Saya lahir dan dibesarkan di Peru. Saya tinggal di Peru hingga lulus SMA, kemudian, saya dan keluarga pindah di Amerika Serikat. Saya kuliah di sini, di jurusan antropologi, dengan jurusan sekunder sosiologi. Jadi di perkuliahan ini, biasanya kami fokus pada budaya, juga pada masalah sosial di berbagai negara dan budaya. Dan ketika mempelajari berbagai budaya, Anda juga belajar tentang semua hal yang menjadi bagian dari budaya. Dan salah satunya adalah agama. Maka, kami mempelajari berbagai agama, salah satunya adalah Islam. Seperti kebanyakan orang, hal pertama yang muncul di benak kami ketika mendengar kata Islam adalah, apa yang media tunjukkan pada kita. Apa yang media cekokkan pada kita, yang bukan sesuatu yang baik. Saya berada dalam situasi yang sama. Maka hal pertama yang muncul di benak saya adalah, segala sesuatu yang negatif. Mulai dari peristiwa 11 September hingga semua hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang dari Timur Tengah. Itulah reaksi pertama saya, pikiran pertama saya. Pada salah satu mata kuliah sosiologi, secara khusus salah satu topiknya adalah tentang kaum perempuan di Afghanistan. Maka secara otomatis yang saya pikirkan adalah, para perempuan yang malang. Mereka ini tak punya kebebasan dan ditindas oleh agama mereka. Lalu, seiring sang dosen mulai berbicara dan mengembangkan topik tersebut, kami pun mengetahui bahwa, memang benar para perempuan ini. Karena, kita bicara tentang para perempuan yang tertindas di bawah kekuasaan Taliban yang tidak mewakili Islam. Itulah informasi yang tidak diketahui oleh banyak orang yang tidak tinggal di sana. Jadi, kami hanya sekedar percaya semua yang dikatakan media. Atau setidaknya sebagian besar dari itu. Dan memang benar bahwa kaum perempuan tertindas di bawah kekuasaan Taliban, tapi seperti yang saya katakan, mereka tidak mewakili Islam. Lalu ketika sang dosen mengatakan ini, saya pun bingung. Sebab benar-benar bertentangan dengan apa yang saya ketahui. Maka saya memutuskan untuk mulai melakukan riset sendiri. Mencoba untuk membuktikan apakah dosen itu salah. Dan untungnya, alhamdulillah, dia tidak salah. Saya yang salah. Benar, seperti kebanyakan dari kita. Disebabkan ketidaktahuan, stereotip, dan informasi yang buruk di media. Dan seperti yang saya katakan, saya mencoba untuk mencari lebih banyak informasi sendiri. Ketika kami selesai dengan mata kuliah, saya mencoba mengikuti lebih banyak mata kuliah yang berfokus pada topik ini. Saya juga mencoba berteman dengan orang-orang dari Timur Tengah. Sebab di kampus saya ada banyak orang dari Arab Saudi, Libya, dan negara lain di Timur Tengah. Mereka sangat baik dan sangat terbuka untuk menjawab semua pertanyaan ini. Setelah beberapa lama tinggal di Oregon, saya kuliah di sini, di Oregon.
Setelah lulus kuliah saya pulang ke California. Saya mengunjungi keluarga saya di California. Dan ketika berada di sana, saya ingin terus belajar tentang Islam. Saya pun ingat saat itu musim panas. Jadi, salah satu tetangga ibu saya adalah seorang muslimah. Maka saya berbicara dengannya, lalu dia mengajak saya di masjid. Saya bilang kepadanya bahwa, saya ingin terus mempelajari Islam. Maka dia mengajak saya pergi ke masjid. Lalu, ketika saya pergi ke sana, wanita yang ada di sana memberitahu saya bahwa, saat itu bulan Ramadan. Alhamdulillah, saat itu bulan Ramadan. Kemudian dia berkata kepada saya, "Jika kau mau, kembalilah di malam hari. Kami akan berbuka puasa. Dan kau dipersilahkan untuk berbuka puasa bersama kami." Maka saya sangat penasaran. Saya sudah tahu tentang rukun Islam. Sebab, saya telah membacanya, dan teman-teman menjelaskannya pada saya. Tapi saya tak pernah menjalani proses itu, dan saya tak pernah ke masjid. Maka saya sangat bersemangat, sekaligus sangat gugup. Banyak pikiran muncul di benak saya, pikiran-pikiran gila. Misalnya berpikir, bagaimana jika mereka menyandera aku? Bagaimana jika mereka tak membiarkan aku keluar dari masjid? Tapi alhamdulillah, itu cuma ada di dalam benak saya. Mereka sangat baik. Ketika pertama kali ke sana, saya mendengar sesuatu. Itu seperti untayan-untayan kata dengan ritme. Tak terdengar seperti musik, tapi memiliki ritme. Saya tidak mengerti kata-katanya. Tidak satu pun. Itu dalam bahasa Arab, tapi saya merasakannya di hati. Rasanya menyenangkan. Dan juga sesuatu, seperti, saya tak tahu bagaimana saya dapat menjelaskannya. Bukan kesedihan, tapi membuat hati saya merasakan semacam perasaan rendah hati. Saya tak bisa menjelaskannya. Tapi saya rasa itu merupakan sebuah keajaiban yang terjadi. Jadi itu adalah azan, sekarang tahu itu adalah azan. Kemudian, karena itu pertama kalinya saya ke sana, tentu saja, mereka tak mengharapkan saya untuk sholat. Tapi saya ingin mengikuti semua yang mereka lakukan. Maka, saya mengikuti mereka, dan mereka mengizinkan saya sholat bersama mereka. Mereka hanya berkata kepada saya, tiru saja apapun yang kami lakukan. Kau tidak dipaksa untuk melakukan apapun. Maka kami melakukannya, lalu setelahnya kami pun berbuka puasa. Dan alhamdulillah, saya memperoleh pengalaman yang hebat bersama mereka sangat ramah, mereka orang-orang yang sangat baik. Dan semua pikiran yang saya miliki tentang para wanita yang tertindas, para pria berlaku kasar, serta menindas, ternyata salah. Saya melihat para wanita itu bercengkerama, mengobrol, tertawa, tersenyum, bersenang-senang. Sementara anak-anak, saya bertanya-tanya, mungkinkah anak-anak tak boleh datang? Ya, mereka datang. Tapi mereka berada di sisi lain masjid, tengah bermain. Para prialah yang mengasuh anak-anak. Para wanita bebas mengobrol, bercanda, melakukan apapun yang mereka lakukan. Para pria bertanggung jawab atas anak-anak. Jadi itu hal positif lainnya dalam pengalaman saya mengunjungi masjid untuk kali pertama. Seiring hari berlalu, saya mengetahui bahwa itu adalah hari-hari terakhir Ramadan. Saya rasa, saya pergi ke sana sekitar 3 kali lagi. Kemudian dengan salah satu dari mereka, saya menjadi sangat akrab dengannya. Saya pun bertanya padanya, apakah esoknya kami harus ke masjid di waktu yang sama? Dia menjawab, tidak. Malam ini adalah hari terakhir Ramadan. Jadi, besok Idul Fitri.
Kau dipersilahkan untuk menghadiri sholat Idul Fitri yang dilaksanakan pagi sekali. Tapi kau dipersilahkan untuk hadir. Setelah selama ini saya pergi ke masjid, ditambah dari apa yang saya baca dan melakukan penelitian sendiri. Berbicara dengan teman-teman, membuat saya menyadari bahwa Islam melengkapi dengan sempurna keyakinan yang saya miliki. Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga Kristen. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat tradisional dan religius. Dan alhamdulillah untuk itu. Sebab itu membuat saya mengerti bahwa kita seharusnya menyembah Allah semata. Tuhan semata. Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segalanya. Bukan salah satu nabi. Itu merupakan satu hal yang tak pernah sepenuhnya saya pahami. Sebab, bahkan Yesus, saya tahu dalam kekristenan. Yesus dipandang sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Saya tak pernah menemukan dalam Bible bahwa Yesus menyebut dirinya Tuhan. Beliau tak pernah menyebut dirinya Tuhan. Beliau berdoa kepada Tuhan. Beliau menyuruh orang-orang untuk percaya pada kata-katanya, yang merupakan pesan Tuhan, pesan Allah. Tapi beliau tak pernah mengatakan bahwa itu adalah pesannya atau firman-Nya. Saya pun tak tahu dari mana kebingungan yang menghinggapi orang-orang yang merekayasa segalanya, tapi alhamdulillah, semua pemikiran dalam cara saya membawa saya kepada Islam. Alhamdulillah untuk itu. Maka dengan semua ini, di dalam benak saya, serta setelah menghabiskan waktu di masjid bersama teman-teman saya, membuat saya sadar bahwa saya tak perlu menunda-nunda lagi. Saya pergi keesokan harinya untuk Idul Fitri. Lalu setelah sholat, saya berkata kepada teman saya, "Kurasa aku sudah siap." Dia lalu bertanya, "Siap untuk apa?" Aku jadi tertawa, dia pikir kami hendak pergi berbelanja, atau semacamnya. Saya pun berkata, "Aku ingin masuk Islam. Aku sangat senang berada di sini." Saya mengatakan kepadanya bahwa, ini sangat masuk akal, semuanya. Berdoa hanya kepada satu Tuhan. Dengan cara yang sama seperti Yesus berdoa kepada Tuhan. Maka, itu sangat masuk akal bagi saya. Kemudian, dia berkata kepada saya, "Jadi, kau ingin bersyahadat?" Saya pun ingat, oh iya, itu salah satu rukun Islam. Ketika Anda masuk Islam, ketika Anda menerima hanya ada satu Tuhan, serta Nabi Muhammad adalah utusan terakhir dan Nabi Allah. Maka saya berkata, "Ya, aku ingin bersyahadat." Kemudian teman saya bicara dengan sang syekh. Lalu mereka menyuruh saya mengulangi kalimat syahadat. Saya pun bersyahadat pada hari itu. Saya sangat bahagia, sangat bersemangat, sangat gugup, sangat emosional. Saya menangis, banyak orang menangis. Sebab itu Idul Fitri, semua orang berbahagia. Jadi saya bersyahadat di hari itu. Alhamdulillah. Sudah 6 tahun berlalu. Benar, 6 tahun, ya, alhamdulillah 6 tahun. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Saya pun tak menyesalinya sama sekali. Demikianlah video ini, insya Allah hari Anda menyenangkan. Itulah ungkapan dari Fatimah, yang ingin menceritakan kisah mualafnya kepada publik, agar menjadi inspirasi bagi orang lain.